udah keluar mobilnya. Ada dashboard. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sholatin lagi ya. Dah, sholatin enggak dah? Rawdatan minal jannati wa la taj'al lahu rawdatan minan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Ada dashboard. Tadi mau dimakan dikeluarin dulu ya, nggak apa-apa. Yang udah keluar mobilnya. Subhanallahil azim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Mana keluarganya? Bulan. Aku juga mau ya. Mau. Kaget, sangat luar biasa ya, nggak nyangka, karena sejam sebelum kepergian beliau masih sempat komunikasi sama asisten beliau Pak Om Jas. Kondisi memang saat itu memang kurang baik, Om Jas yang ngurusin ini almarhum kan, tapi ya memang kondisinya saat itu ditangkap udah parah, dan sejam kemudian ternyata beliau udah nggak ada. Kaget, sangat luar biasa. Bang, ini kan bisa dibilang protokol pemakaman juga secara COVID, tapi sebagai sahabat kenapa akhirnya mau rela datang untuk terakhir kalinya nih Bang? Dan tadi juga sempat menyolatkan kalau saya dapat info gitu ya Bang. Iya, nanti kita juga menyolatin lagi di sini karena tadi juga kondisinya juga sangat urgent di sana, jadi cuma kita agak terbatas. Jadi nah kita sepakat sama teman-teman yang hadir hari ini untuk kita bisa sholatin sebelum beliau dimakamkan. Terakhir komunikasi dengan beliau kapan Bang? 1 hari sebelum beliau ke rumah sakit, malah beliau yang telepon Bang Fidel ya, jadi gimana di keadaan ya, alhamdulillah Bil, kamu lagi ini komunikasi banyak ya, artinya ya Bang, sorry handphone ini. ada hal yang di luar nalar gitu. Harusnya Bang Fidel yang telepon, tapi beliau yang telepon karena dia membutuhkan pagi-pagi, beliau nggak ngangkat, akhirnya beliau kembali ke Bang Fidel.
tanyain kondisi seperti apa ya di rumah, karena kan memang anak istrinya juga yang terpapar juga kan. Jadi ya susah diungkapin deh. Karena beliau itu teman apa ya, kalau dibilang teman udah bukan teman deh, saudara, sahabat, udah lebih dari keluarga besar yang sangat apa ya, dari kita bujangan, bahkan ketika beliau nikahan yang jadi saksi, ketika anak kawin juga beliau jadi saksi. Jadi ini bukan teman, udah jadi saudara. Kita ridhonya, kita ikhlas ya buat semua yang sayang sama Pak Edi, yang pernah bersentuhan secara lahir maupun batin ada hal-hal yang tidak berkenan ya, dari tindak tanduk perbuatan tutur kata mewakili keluarga. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang seluas-luasnya buat sahabat, teman, andai tolan apabila merasa tersakiti, merasa kurang enak, merasa kurang seret. Ya, inilah hari terakhir kami bisa mengantarkan beliau. Bang, ada firasat nggak sih mungkin hari ini bakal terjadi atau gimana gitu? Ya, firasat sih ketika dikabarin bahwa drop yang sangat luar biasa, itu oksigennya turun drastis sampai ada kalimat dokter nyerah, itu aneh udah pikiran udah gawang kok. Sampai pihak medis kok udah nyerah gitu loh. Nah ini bagaimana kita yang sebagai orang awam, jadi disitulah Bang Kubil awam banget. Dan berita kepergian beliau juga Bang Kubil juga ya Allah, di lokasi syuting ya, terus ada capek, sempat tiduran sebentar, telepon pring dan Bang Kubil nggak ngangkat, yang pada akhirnya juga Bang Kubil angkat. Ya ternyata ya cerita yang kagak enak. Sempat dirawat berapa lama sih Bang? Dirawat hitungannya jam. Pagi itu jam 8 beliau udah ditangani ya di luar, karena memang belum dapat tempat. Terus berapa kemudian baru dapat ke tempat, ke ruang isolasi, dan itu pun menunggu gitu. Sakitnya sendiri dari kapan Bang kena COVID itu Bang? Sakitnya sebenarnya sih kalau COVID sih belum lama ya hitungannya ya, ponisnya karena beliau kan juga ya, ternyata swab di puskesmas ya. Dia itu swab itu hari Kamis itu dia dinyatakan positif, itu antigen ya. Kemudian hari Jumatnya saya ke rumah sakit Kurnia Asih Kalimalang itu Waringin, itu melakukan swab kembali gitu ya, ternyata tetap positif ya. Itu udah PCR kita terakhir yang hari Jumat itu. Kalau boleh tahu sekarang kondisi istri dan anak gimana Bang? Ya kalau sekarang ya untuk anak dan istrinya di rumah, karena istri dan anaknya pertamanya juga terpapar COVID positif juga. Bang Kubil, mungkin sahabatan lama dengan almarhum gitu, mengenal sosok almarhum, sosok yang seperti apa sih Bang? Ya, perjalanan yang sangat luar biasa, yang sangat panjang, bukan setahun 2 tahun, hampir kurang lebih 30 tahun lebih kami bersahabat. Dari bujangan, dari istilahnya yang paling kotor, paling bersih ya, kita makan bareng, kadang-kadang ngopi pada saat kita latihan teater ya, satu gelas bisa 3-4 orang. Bagaimana kami buat itu, begadang bareng-bareng, bedah naskah. Bagaimana kami buat saat itu, pernah juga belum ada TV yang lain, kita main di TV RI. Kebersamaan itu yang sampai sekarang nggak hilang. Sampai kita berumah tangga, sampai anak-anak kita juga guyup semuanya. Bang, mungkin yang bakal dikangenin apa sih Bang dari sosok? Banyak hal yang Bang Edi itu orangnya tegas ya, sangat tegas. Saklek, orangnya saklek, itu yang membuat kita guyup, karena ada orang yang memang ini, saya sangat paham banget karakter Bang Edi ya. Dibilang, Bil, lu nggak boleh gitu nih. Jadi saya pahamin banget gitu loh. Karena beliau, lu jangan maksain segala sesuatu. Ketika kita mau bikin suatu kegiatan, lu jangan maksain. Kalau cuma itu buat kita jadi susah gitu. Artinya ada hal-hal yang memang dia protek banget gitu loh. Ada yang protek banget, dan itu buat
buat Anies secara pribadi itu adalah ada apa ya, benteng buat Anies secara pribadi, bahwa memang harus ada orang yang mengkanter untuk suatu kegiatan gitu. Tegas Bang, itu orangnya tegas banget. Bang, mungkin doanya untuk almarhum dan istri yang anak juga lagi sakit nih Bang. Baik pemirsa, mohon maaf lahir batin sekali lagi, minta doanya, minta ridhonya, minta fatihahnya khusus kepada Bang Edi Supandi. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan taman daripada taman-taman surga ya di dunia jannah, dan insya Allah ditempatkan di surga firdausnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keluarga yang ditinggalkan yang sekarang juga terpapar COVID, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, dan kami semua di sini mudah-mudahan Allah jaga, dan antum semua juga yang hari ini mengambil gambar mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan. Mohon maaf lahir batin, mungkin itu aja. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.